Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di saat teduh pemurnian hati pagi ini. Mari sahabat-sahabat yang terkasih, pagi ini kembali Tuhan mengundang kami semua agar mau datang dan duduk diam di bawah kaki salib-Nya. Mari kita hening sejenak, kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Segala puji dan syukur kami panjatkan hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas istirahat kami tadi malam. Terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan baru yang masih Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru, di minggu yang baru. Engkau berikan kami kesempatan baru untuk kami boleh semakin belajar dan belajar lagi agar menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Terima kasih juga untuk penyertaan-Mu, lawatan-Mu di sepanjang perjalanan hidup kami di minggu-minggu yang lalu. Saat ini, Tuhan, kami semua mau datang. Kami mau meninggikan nama-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, dan kami mau mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Tuhan, kami mau membuka hati kami agar firman yang Kau taburkan ke dalam hati kami melalui para hamba-hamba-Mu yang akan bertugas pada pagi ini. Tuhan, urapi dan tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu setiap pelayan yang akan menjadi perpanjang lidah-Mu dan lingkupin kami semua yang hadir di sini. Ya Bapa, tutup bungkus juga setiap ruangan di mana kami berdoa, setiap peralatan yang kami pakai dengan kuasa darah-Mu yang suci. Tuhan Yesus, ini kami semua anak-anak kesayangan-Mu. Beracaralah ya Tuhan di sepanjang ibadat saat teduh ini, dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Semua doa ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Sahabat-sahabat terkasih, di awal hari ini kita mau datang untuk memuji, kita mau datang untuk bersyukur dan memuliakan Allah kita. Karena Ia adalah segalanya bagi kita. Ia adalah kekuatan kita. Dan Ia adalah penolong kita. Mari kita mau buka mulut kita mau angkat hati kita mau memuji-muji Tuhan kita. Dan memberikan yang terbaik bagi Dia. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu.
Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan penuh iman. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku, saat haus kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. 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 Mulia namamu. Benar Tuhan, Engkau sungguh mulia. Dan kami mau terus hanya mengandalkan Engkau di dalam hidup kami. Saudara-saudaraku yang terkasih, hidup kita ada di tangan Dia. Dan saat ini, kita mau katakan kepada Tuhan kita, bahwa kita mau memakai hidup kita dengan sebaik-baiknya. Kita mau bernyanyi sepanjang hidup kita ketika kita masih ada.
dan juga kita mau bermazmur baginya. Ketika hidup ini Tuhan berikan kepada kita. Ya Allah, biarlah puji-pujian kami layak sampai ke hadirat-Mu. Menjadi tahta-Mu Tuhan, karena Engkau adalah Allah kami yang bertahta di atas puji-pujian. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhan, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka
inilah yang ku setiap waktu, nyanyian pujian dan pengakuan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka padamu, dan hatiku bersuka padamu. Dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka, dan hatiku bersuka Kami tinggikan Engkau dan muliakan. Ya Terima kasih Rohku, Tuhan, terima Ya Maranioshe, Ya Ya Marakaranioshe, Ya Marakaranioshe, Ya Marakaranioshe, Ya Marakaranioshe, Yela Marakaranioshe, Yela Marakaranioshe, Yela Marakaranioshe, Yala kami tinggikan dan muliakan namamu. Kami naikkan pujian kami kepadamu. Ya Allah kami aja kami. Yele merakarana marakarani Kirana shoroshe. sandare katas madasya marakatas Yela madasya marakatas marakarani madasya marakatas madasya shenterikana. marakatas madasya marakatas Yela Oyana marakarani sandare katas madasya marakatas madasya marakatas madasya marakatas Oyana Yerakarana marakarani madasya marakatas shenterikanana. madasya marakatas madasya. Yerakarana marakarani shenterikanana marakarani Terima kasih ya shenterikanana. Tuhan. Yerakarana marakarani shenterikanana marakarani shenterikanana. Yerakarana Mari kita hening sejenak. Kita mau dengarkan suara Tuhan. Bapa, kami berterima kasih untuk lawatan-Mu pagi ini. Terima kasih karena Engkau memberi kekuatan baru bagi kami. Ya Allah, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu.
yang akan dibawakan oleh anak kesayanganmu Nirna. Urapilah ia dengan roh-Mu yang kudus, agar ia hanya mengatakan semua yang ingin Engkau katakan kepada kami. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Bacaan pagi hari ini diambil dari Markus 6 ayat 53 sampai 56. Setibanya di seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus, di mana saja kabarnya ia berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, saat ini saya Nirna mau membawakan renungan firman-Mu ya Bapa. Sucikan dan kuduskan tubuh, jiwa, dan rohku dengan kuasa darah-Mu, sehingga aku layak membawakan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Beracaralah ya Bapa, kami siap mendengarkan. Amin. Bacaan pagi ini mengisahkan tentang penyembuhan orang-orang sakit di Genesaret. Setelah saya baca 4 ayat ini dengan berulang-ulang, saya menemukan 3 hal penting yang harus kita ketahui. Yang pertama dari Markus 6 ayat 54. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Di sini orang-orang Genesaret mengenal Yesus dan mereka yakin bahwa kehadiran Yesus akan membawa suatu pemulihan, kesembuhan, dan mengalami mukjizat bagi mereka. Seperti beberapa mukjizat yang dilakukan Yesus, seperti Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dalam Markus 1 ayat 29-34 ya. Kemudian di dalam di dalam Lukas 5 ayat 13, Yesus mengulurkan tangannya dan menjamah untuk menyembuhkan seorang penyakit kusta. Kemudian Yesus juga menyembuhkan dan mengampuni dosa orang lumpuh di dalam Lukas 5 ayat 20. Kemudian Yesus juga menyembuhkan orang buta di dalam Lukas 18 ayat 42. Kemudian Yesus menyembuhkan orang bisu yang kerasukan setan di dalam Matius 9 ayat 33. Kemudian Yesus membangkitkan anak Yairus, Markus 5 ayat 41. Kemudian Yesus menyembuhkan anak pegawai istana di Galilea di dalam Yohanes 4 ayat 50. Dan masih banyak lagi mukjizat-mukjizat yang Tuhan nyatakan di dalam firman Tuhan. Untuk mengenal Yesus lebih dalam, kita bisa melalui yang pertama melalui firman Tuhan, seperti yang dikatakan di dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi kita mengenal Yesus itu bisa dari firman Tuhan. Karena dinyatakan di dalam Roma 10 ayat 17. Kemudian melalui doa. Di dalam Lukas 22 ayat 46 dikatakan,
Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian yang ketiga, melalui saat teduh. Di dalam Yohanes 4 ayat 23-24 dikatakan, "Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Kemudian kita juga bisa mengambil di dalam Markus 6 ayat 55, "Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus di mana saja kabarnya ia berada." Di sini orang-orang Genesaret berlari kepada Yesus dimanapun Yesus berada. Berlari kepada Yesus itu artinya mencari Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, banyak godaan yang mengalihkan kita untuk datang kepada Yesus. Seperti contoh di saat kita sakit, mungkin pada saat itu sakit kita tak kunjung sembuh, meski sudah berdoa dan berobat ke dokter. Kita sering melihat banyak tawaran penyembuhan alternatif yang memakai energi dunia dan kekuatan gaib yang bukan berasal dari Tuhan. Saat dipromosikan bahwa pasti tokcer dan cepat sembuh. Mungkin awalnya terlihat sembuh, namun tidak berlangsung lama. Akan kambuh kembali dan bisa lebih parah. Berdoa kepada Yesus memang tidak selalu langsung dijawab sesuai dengan keinginan dan waktu kita. Tetapi begitu Yesus sembuhkan sakit kita, tidak akan kambuh lagi dan terjadi pemulihan. Tidak hanya tubuh jasmani kita yang disembuhkan, tetapi jiwa dan roh kita mengalami pemulihan. Di dalam Matius 11 ayat 28 dikatakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan." Kemudian kita juga bisa mengambil dari dari Markus 6 ayat 56, "Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya, supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubah-jubahnya saja, dan semua orang menjamahnya menjadi sembuh." Kata supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Bapak Ibu yang terkasih, kita percaya Yesus adalah sumber kesembuhan. Hanya dengan menjamah jubahnya saja, mereka percaya menjadi sembuh. Di sini jelas, percaya dengan iman akan timbul keyakinan untuk mendapatkan kesembuhan. Tidak ada keputusasaan. Mengapa demikian? Karena kita mengenal Yesus, sehingga kita yakin bahwa Yesus pasti berikan yang terbaik bagi kita. Meski belum terjadi kesembuhan, baik fisik, tetapi jiwa dan roh kita tetap yakin. Seperti di dalam Mazmur 23 dikatakan oleh Mazmur Daud, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau,
Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gada dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Luar biasa Bapak Ibu yang terkasih, lagu ini sangat menguatkan, terutama aku pribadi. Masih ada sambungan ayat yang lain sampai ke ayat 6. Oleh sebab itu, marilah kita berusaha terus mendekat dan percaya pada Yesus, sebab bersama Dia kita akan menerima apapun yang Ia berikan kepada kita. Terkadang sakit kita belum sembuh, saat itu juga, atau bisa juga sembuh total, alias dipanggil Tuhan. Namun kita bisa menerima bahwa hal itu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena dulu saya berharap kesembuhan akan terjadi pada papa saya. Tapi Tuhan berkata lain. Di sini saya belajar untuk menerima ini yang terbaik yang Tuhan inginkan untuk papa saya. Seperti di dalam 1 Petrus 2 ayat 24, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Semoga kita tetap teguh, penuh keyakinan dengan iman, penuh percaya kepada Yesus Kristus dalam hidup kita di segala situasi dan keadaan hidup kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita tutup saat teduh pagi ini dengan doa penutup. Allah Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena pada pagi hari ini kami boleh memuji, menyembah, dan mendengarkan suara-Mu. Bapa, kami juga berterima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang telah dibawakan anak-Mu terkasih Nirna. Melalui firman-Mu pagi ini, Engkau mau supaya kami selalu teguh dalam iman dan tetap percaya kepadamu dalam kondisi apapun. Bapa, kami juga benar-benar percaya semua rancangan-Mu adalah yang terindah buat kami. Karena Engkau begitu mengasihi kami, Engkau tidak pernah memandang dosa kami, tapi Engkau selalu menganggap kami semua layak di hadapan-Mu. Engkau telah ciptakan kami serupa dan segambar dengan-Mu. Bapa, mampukan kami untuk mempunyai hati selalu tetap percaya kepadamu, selalu teguh dalam iman, karena Engkau selalu melindungi kami. Kuasa-Mu melebihi apapun yang ada di dunia ini. Kami akan selalu tenang bersama-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga berterima kasih. Kami telah Kau temukan dengan Pak Paulus dan Cik Villa. Kami juga Kau satukan di dalam satu komunitas.
sebagai pelayan-Mu. Dan kami juga bisa hadir semua ini karena kasih dan kemurahan-Mu. Tuntunlah kami semua yang ada di dalam komunitas ini ya Bapa, supaya kami selalu taat dan setia kepadamu dalam kondisi apapun, dan berkatilah setiap langkah hidup kami, supaya semua yang kami ucapkan dan kami perbuat benar-benar hanya berasal dari-Mu, dan hanya untuk kemuliaan nama-Mu, sehingga nama-Mu semakin besar dan nama kami semakin kecil. Bapa, kami juga berdoa untuk PH Kids nanti malam. Undanglah anak-anak-Mu yang Kau kasihi, dan berkatilah kami semua para kakak-kakak rohani, supaya kami benar-benar bisa menuntun iman mereka, supaya selalu tumbuh dan percaya kepadamu, supaya mereka selalu menjadi pembawa kabar sukacita dimanapun mereka berada. Engkau juga akan selalu memberkati semua jalan hidup mereka, karena mereka adalah anak-anak titipan-Mu. Bapa, doa-doa yang jauh dari sempurna ini kami panjatkan dengan perantaraan Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Mari kita satukan dengan doa komunitas pemulihan hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang Maha Kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemulihan hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami. Apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Hati Kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati Kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati Kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita berfoto. Mari kita foto. 1, 2, 3. Oke. Satu lagi. 1, 2, 3. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.